Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi para saudari dan saudara terkasih. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-15. Salah satu pesan yang sangat kuat yang disampaikan dalam bacaan-bacaan suci hari ini, khususnya dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, adalah agar sabda Tuhan berbuah dalam kehidupan kita. Sabda Tuhan itu tidak sekadar kumpulan kata-kata suci, tetapi harus menjadi pedoman yang menggerakkan kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Maka kehidupan kita sebagai seorang beriman setiap hari adalah upaya kita untuk mengejawantahkan, mewujudkan sabda Tuhan itu sehingga tampak dalam kehidupan kita, dalam tutur kata dan perilaku, dalam tindakan dan perbuatan-perbuatan baik kita. Kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk itu. Kita memahami sabda Tuhan lalu mengamalkannya dalam hidup. Dan di sanalah sabda Tuhan itu akan tampak buahnya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius dengan sangat baik menulis bagaimana manfaat dari sabda Tuhan itu. Rasul Paulus menulis begini, sabda Tuhan bermanfaat untuk mengajar, memberi pemahaman, untuk menyatakan kesalahan, itu berarti menegur kita, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk ambil bagian dalam perayaan suci ini. Dan kita mohon pengampunan Tuhan atas segala salah dan dosa kita, terutama kegagalan-kegagalan kita untuk mengamalkan sabda Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Terima kasih.
Marilah berdoa. Marilah kita hantar ke hadapan Tuhan intensi kita masing-masing. Teristimewa kita bawa keluarga kita masing-masing ke hadapan Allah, memohon berkat-Nya. Kita berdoa untuk keselamatan seluruh umat manusia di tengah-tengah pandemi virus corona, dan untuk mereka yang meninggal dunia karenanya, kita mohon kerahiman Allah agar mereka dianugerahi kehidupan abadi. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, melalui putra-Mu Engkau telah menaburkan benih sabda-Mu dalam diri kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur, yang siap sedia menerima sabda-Mu, sehingga hidup kami menghasilkan buah iman dan cinta kasih yang melimpah. Demi Yesus Kristus putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggambur
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk yang sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin, dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak itu semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, dan ada yang 30 ganda.
Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Yesus menjawab, "Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena sekalipun melihat mereka tidak tahu, dan sekalipun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga ku sembuhkan. Akan tetapi berbahagialah kamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan di dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga ia tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Para saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, perumpamaan yang baru saja kita dengar dari kutipan bacaan Injil tadi sudah sangat familiar untuk kita, tidak terlalu asing. Ya, kalau disebut perumpamaan tentang penabur, saya sangka kita semua bisa memahami keseluruhan isi dari perumpamaan itu. Bila kita perhatikan dengan baik,
Perumpamaan tadi terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama adalah perumpamaan itu sendiri. Yesus menyampaikan perumpamaan mengenai benih yang ditaburkan di tanah dengan kondisi yang berbeda-beda. Dan bagian ini disampaikan baik kepada para murid maupun kepada orang-orang lain yang ketika itu mendengarkan Yesus. Bagian kedua adalah penjelasan dari perumpamaan itu. Dan ini dikhususkan kepada para murid. Tadi kita dengar para murid datang kepada Yesus dan bertanya, "Kenapa kepada mereka kau sampaikan perumpamaan? Dan apa arti perumpamaan itu?" Dan Yesus menerangkannya. Sebelum Yesus memberikan keterangan tentang perumpamaan itu, Yesus menyampaikan sebuah pernyataan. Siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, jadi itu dia sampaikan kepada semua orang, termasuk para murid yang mendengar perumpamaan itu. Jadi setelah dia sampaikan perumpamaan, dia tegaskan, siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Apa yang Yesus maksudkan dengan ungkapannya ini? Dalam pemikiran orang-orang Semit dulu, ya, orang-orang Semit adalah orang-orang yang mendiami wilayah timur dekat, ya, timur tengah sekarang ini. Dalam alam pemikiran mereka, telinga adalah medium atau jalan untuk menemukan pemahaman dan kebijaksanaan. Ya. Hanya orang yang menggunakan telinganya dengan baik bisa memahami dengan baik, lalu menangkap apa pesan yang bijak dari sana, lalu menyesuaikan hidupnya dengan pesan bijak itu. Jadi hanya orang yang menggunakan telinganya dengan baik bisa mendengar dengan baik, menimba kebijaksanaan, lalu menyesuaikan hidup dengan kebijaksanaan itu. Dengan demikian, melalui perumpamaan ini Yesus hendak menyampaikan sebuah kebijaksanaan hidup kepada orang-orang yang mendengar Dia pada ketika itu. Dalam perumpamaan ini Yesus tidak sedang berbicara tentang bagaimana cara menabur benih, boha carana manuan boni. Yesus tidak sedang mengajari orang tentang itu. Ia bukan seorang ahli pertanian. Yesus di sini sedang berbicara mengenai bagaimana sabda Tuhan tampak dalam kehidupan orang-orang ketika itu. Dan untuk menerangkan itu, ia mengangkat perumpamaan dari dunia bercocok tanam, dari dunia pertanian. Jadi Yesus mau melukiskan bagaimana situasi jemaat pada ketika itu. Ya, sekali lagi, Yesus tidak sedang mengajari orang-orang waktu itu bagaimana cara bercocok tanam. Tetapi Yesus sedang melukiskan situasi bagaimana sabda Tuhan dihidupi oleh orang-orang waktu itu. Cara bertani waktu itu amat berbeda dengan cara bertani kita sekarang. Waktu itu umumnya benih ditaburkan sebelum tanahnya dibajak atau dicangkul. Jadi datang petani, dia taburkan saja benih itu di lahannya, tanpa lebih dahulu diolah. Ngolosaunari, ikon dicangkul majo. Ya harus dicangkul dulu, dibajak, digembur, baru kemudian kita taburi dengan benih. Masyarakat waktu itu tidak. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyalahkan penabur di sini. Bagaimana orang ini?
menaburkan benih secara serampangan. Ya, memang begitu waktu itu. Orang menaburkan, yang penting lahannya, lalu dia taburkan saja benih itu. Maka tadi ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah bebatuan, dan ada di tanah yang baik. Dan sekali lagi, Yesus sedang melukiskan sesuatu tentang apa yang dia hadapi di tengah-tengah jemaat ketika itu. Yang mau dikatakan di sini bahwa benih sabda Tuhan itu ditaburkan, disampaikan kepada siapa saja. Dan ternyata tidak semua orang menerima dengan baik, memelihara sabda itu dalam kehidupan, sehingga benih itu tidak berbuah dalam kehidupan. Jadi seperti penabur yang menaburkan benih begitu saja di lahannya, sabda Tuhan ditaburkan, ditanamkan, diwartakan kepada siapa saja. Dan ternyata sekali lagi tidak semua orang menerima sabda Tuhan itu. Oleh karena itu, kalau Yesus tadi mengatakan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar, setelah orang-orang itu mendengar perumpamaan itu, masing-masing mengambil kesimpulan, tentang sayanya itu. Audo na disinggung Yesus sih. Orang melihat akhirnya apa pesan dari perumpamaan itu untuk dirinya. Audo HP, au songon boni di tanah berbatu itu. Atau saya seperti benih yang dihimpit oleh semak-semak berduri. Para saudari dan saudara terkasih, Yesus tadi menggarisbawahi ada dua jenis tanah. Tanah subur dan tanah yang tidak subur. Tanah subur tidak hanya menumbuhkan benih tetapi memberi hasil. Dan hasilnya berlipat ganda. Sedangkan tanah yang tidak subur membuat benih tidak bertumbuh dan berkembang, akibatnya tidak ada hasilnya apa-apa. Dalam konteks Injil Matius, perumpamaan mengenai tanah yang kering ini adalah gambaran mengenai orang-orang yang tidak menerima Yesus, tidak menerima sabdanya. Mereka ini adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Sabda Tuhan telah disampaikan kepada mereka, tetapi sabda itu tidak bertumbuh, tidak berkembang karena memang hati mereka tertutup untuk menerima pewartaan itu. Padahal sebetulnya Yohanes Pembaptis pernah mengingatkan orang-orang ini. Ketika mereka datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes, mau menyatakan pertobatan mereka, lalu Yohanes mengingatkan mereka, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Yohanes Pembaptis meminta agar pertobatan itu berbuah dalam kehidupan. Tetapi ternyata hidup mereka tidak berubah. Sedangkan tanah yang baik adalah gambaran mengenai orang-orang yang membuka hati, menerima kehadiran Tuhan, dan membuka hati bagi sabdanya. Mereka mendengarkan sabda itu, lalu melaksanakan dalam kehidupan. Untuk mereka, Yesus mengatakan, siapapun yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku di sorga, dia saudaraku, dia saudariku, dia ibuku. Ya, untuk orang-orang yang membuka hati bagi dia, dia katakan kamu saudaraku, karena kamu melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Para saudari dan saudara terkasih, dari perumpamaan ini tentu amat diharapkan bahwa kita menjadi seperti tanah yang subur, yang memungkinkan benih sabda Tuhan itu bertumbuh dan menghasilkan buah berlipat ganda.
Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi menggariskan bahwa sabda Tuhan itu berkarya. Sabda Tuhan itu melakukan sesuatu dalam hidup kita. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi menulis begini. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Firman itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kuperintahkan kepadanya. Bagi Nabi Yesaya, sabda Tuhan itu bagaikan air yang mengairi, yang membasahi bumi, membuat bumi subur sehingga tanaman bisa bertumbuh dan menghasilkan makanan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Tadi pada bagian awal saya katakan sabda Tuhan itu bukan sekadar kumpulan kata-kata suci, tetapi harus menjadi pedoman untuk hidup kita. Harus menjadi alat ukur dan penunjuk arah, songon kompas. Apakah hidup saya masih di jalan yang benar atau sudah salah langkah? Sabda Tuhan itu dipakai sebagai pengukur, menjadi kompas dalam perjalanan hidup kita. Sabda Tuhan harus menjadi tolok ukur bagi kita untuk merombak hidup yang rusak. Nasega ikon dipardengkaton, membangun hidup baru yang baik. Sabda Tuhan menjadi tolok ukur bagi kita, meluruskan hidup yang bengkok dan mengendalikan hidup yang sudah salah arah. Rasul Paulus kepada Timotius menulis dengan baik apa manfaat sabda Tuhan. Sabda Tuhan bermanfaat untuk mengajar, memberi pemahaman, untuk menyatakan kesalahan, menegur, bah, nggak salah kok, dang disonrelna, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka bagi kita orang beriman, hidup kita sehari-hari sebetulnya hidup dengan berlomba-lomba untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 3 minggu lalu, salah satu pesan kuat dalam kitab suci, dalam Injil, dikatakan berlomba-lombalah untuk berbuat baik. Dan hari ini kita diajak untuk berlomba-lomba mengejawantakan, mewujudkan sabda Tuhan dalam kehidupan. Dan di sanalah hidup kita akan bertumbuh dan berkembang dengan baik dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Para saudari dan saudara terkasih, jangan terlalu serius, nanti ngantuk. Seorang pastor suatu ketika diprotes oleh umatnya. Protes itu ditunjukkan dengan sikap yang tidak simpati justru pada ketika pastor itu berkhotbah. Pas neng khotbah pastor habis membaca Injil, umat memberi reaksi tidak simpati, macam-macam. Ada yang kemudian ambil HP-nya, asik bermain game. Mungkin membalas SMS, manang WA. Ada yang tidur. Ada yang keluar gereja, mardalani, songan adong kesibukan nak. Tiki khotbah. Tapi pastor itu seperti cuek saja.
tidak memberikan reaksi apa-apa atas sikap umat yang demikian. Dia terus berkhotbah sampai titik terakhir. Karena tak tahan lagi, minggu berikut begitu lagi, dan seolah-olah pastor masa bodoh, salah seorang umat kemudian datang kepada pastor itu setelah perayaan Ekaristi. Dengan nada tinggi, dia protes. Pastor, kami sudah bosan mendengar khotbah pastor. Sudah berkali-kali pastor menyampaikan khotbah yang sama. Sampai kami hafal tanda titik kira-kira di mana. Titik komanya di mana. Kata-katanya tidak berbeda persis. Mengapa khotbah yang sama disampaikan berulang-ulang? Kami sudah bosan. Apa jawaban pastor itu? Ya, bagaimana saya harus memulai khotbah dengan tema yang baru? Yang lama saja belum tampak hasilnya. Amin. Menanggapi sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Para saudari dan saudara terkasih, marilah berdoa kepada Bapa di surga, agar manusia mendengarkan sabdanya yang berkuasa, dan semoga sabda itu menghasilkan buah berlimpah di antara kita. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka bagi sabda Allah, juga kalau disampaikan dalam tanda-tanda dan melalui peristiwa-peristiwa zaman kami, dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Sabda Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para pengkhotbah, ya Bapa, semoga para pengkhotbah mewartakan sabda Allah dengan tak gentar dan tanpa kompromi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Sabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para penguasa dimanapun berada, baik di dalam gereja maupun di luarnya, ya Bapa, semoga para penguasa mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan, dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang harus memanggul salib, ya Bapa, semoga mereka yang menderita belajar memanggul salib bersama Kristus, dan semoga kata dan perbuatan kami menguatkan harapan mereka akan datangnya dunia yang lebih baik. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Ya, sabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kaum petani yang menanam dan menabur, ya Bapa, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang berlimpah, dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jeripaya mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Allah dalam hati kami, melainkan semoga hati kami terbuka bagi sabdamu dan menghayatinya dengan konsekuen. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk keselamatan seluruh umat manusia di tengah-tengah pandemi virus corona. Bagi mereka yang meninggal dunia karenanya, perkenankan mereka ambil bagian dalam kehidupan abadi di surga. Berkatilah para tenaga medis, pemerintah, petugas gugus depan percepatan penanganan COVID-19 ini, dan semua orang yang berbaik hati untuk meringankan penderitaan sesama. Semoga segala kebaikan mereka Kau balas dengan rahmat-Mu. Kami juga menghantar ke hadapan-Mu harapan dan permohonan sekalian orang yang amat membutuhkan bantuan doa-doa kami dan telah kami janjikan untuk didoakan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami, dan buatlah kami mendengarkan, juga bila sabdamu kurang kami sukai. Semoga sabdamu membawa buah berlimpah dalam diri kami, berupa hidup Kristiani yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Para saudari dan saudara terkasih, berdoalah agar persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Baik, bersama persembahan roti dan anggur ini, kami unjukkan ke hadapan-Mu segala niat baik dan harapan kami, serta segala hasil usaha dan karya kami. Indahkanlah persembahan dan doa-doa kami. Berkenanlah menerima persembahan ini untuk menumbuhkan kekudusan kami, umat-Mu beriman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap di Kau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkaulah anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Administrator Apostolik kami Anicetus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef, suaminya yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus kepada para rasul, Engkau pernah bersabda, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Di tengah-tengah situasi kehidupan kami sekarang ini, kami amat mendambakan damai itu. Oleh karena itu diyakinkan oleh sabda-Mu ini, kami datang ke hadapan-Mu dan memohon. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, iman kami semua, dan restuilah kami, supaya kami hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Dikaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Damai Tuhan bersamamu. Para saudari dan saudara terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ambil bagian dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabda-Mu dalam hati kami dan memberi kami rezeki kehidupan. Semoga kami semakin setia melaksanakan sabda-Mu itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang melimpah, baik dalam kehidupan kami di dunia ini, maupun kelak bagi kehidupan abadi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita tutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan untuk kita semua yang hadir dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan suci ini. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dan semua yang kita doakan dalam perayaan ini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, Ekaristi Kudus telah kita rayakan. Marilah pergi kita sekalian diutus. Amin.